Tuhan pulihkan. Hidupnya Tuhan pulihkan, pikirannya Tuhan pulihkan, suaminya Tuhan pulihkan, rumah tangganya Tuhan pulihkan, hidupnya Tuhan. Tapi jangan takut kan? Aku nggak takut. Tuhan itu membela orang benar. Aku percaya. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini kita akan melihat bagaimana karya Tuhan, pekerjaan Tuhan menjamah seorang ibu yang awalnya tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Beliau ini mencari kita sahabat, jadi bukan kita yang mencari beliau. Beliau yang mencari kita dan ingin tahu kenapa kok bisa ada muslim itu murtad, keluar dari Islam dan masuk Kristen. Ya mungkin selama ini dia taunya dari media, dari YouTube ya, mereka tahu, tetapi kali ini dia ingin ketemu langsung dan mendengarkan bagaimana kisah kita masuk Kristen. Jadi sahabat yang terkasih, dalam video ini banyak sekali ya saya potong-potong untuk menghormati saudara kita umat muslim. Banyak gambar yang saya sensor dan perkataan-perkataan atau ucapan yang saya potong-potong sahabat. Ini semua demi saudara kita umat muslim ya. Kita hormati mereka ya, karena kita juga tidak mau jatuh dalam lubang yang sama. Yuk kita tonton videonya sahabat. Hatinya Tuhan pulihkan, pikirannya Tuhan pulihkan, suaminya Tuhan pulihkan, rumah tangganya Tuhan pulihkan, hidupnya Tuhan pulihkan. Mana sih pelajarannya gitu? Nggak ada kepikiran saya bisa duduk dengan orang Kristen. Bukan. Saya berdebat sama orang Kristen. Tujuan saya apa? Orang Kristen masuk Islam. Bukan saya masuk Kristen. Di saat perdebatan-perdebatan itu terjadi caci maki, saya menghina Alkitab. Saya bilang Alkitab itu sudah dipalsukan. Al-Quran datang untuk menyempurnakan Alkitab. Benar kan? Benar. Itu iman kita. Iya. Kita tidak bicara iman orang Kristen kan? Iya. Iman kita, Al-Quran datang menyempurnakan kitab sebelumnya. Saya carilah di Google. Saya ketik di Google Bible. Ketika saya ketik Bible, keluar satu ayat, Yohanes 14 ayat. Qala Yasu'a, berkata Yesus, Ana huwal, akulah jalan. Ana huwal tariq, akulah jalan. Wal haq dan kebenaran, wal hayah dan hidup. La ahadan yadhabu ilal abi ilal bi. Tidak ada satu manusia yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika saya membaca ayat itu, betapa terpukulnya saya. Saya berkata, ya Allah ya Rabbi, siapa ini? Bukankah dia Nabi? Bukankah dia Rasul? Tapi kenapa dia tadi berkata seperti itu? Lalu saya sandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Di dalam iman saya, 25 Rasul wajib saya imani. Ya kan? Dari Adam sampai Nabi Muhammad. Sebagai khatibul anbiya, penutup para nabi. Saya sejajarkan, belum ada satupun nabi yang berani berkata seperti Yesus. Kalau begitu, siapa Yesus ini? Jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu, dia berkata kepada kita semua, akulah, aku Alfa dan Omega, aku yang awal dan aku yang akhir. Dia tidak mengatakan orang lain yang awal, orang lain yang akhir. Itulah Kak Yesus Kristus. Rosmawe, Aceh Utara. Istri saya meninggalkan saya karena saya tidak mau kembali ke agama Islam. Anak-anak tidak mau lagi sama saya karena saya kafir. Mama saya tidak mau mengakui saya sebagai anaknya karena saya kafir. Tapi Tuhan yang punya surga membuka tangan sebelum selebar-lebarnya kepada saya. Anakku, mari datanglah kepadaku. Engkau yang letih, engkau yang lesu, engkau berbeban berat, datang kepada aku, nak, kata Tuhan. Aku memberikan kelebihan kepadamu. Saya mengalami keajaiban, lebih keajaiban. Dan puji Tuhan, ada banyak orang diselamatkan melalui pelayanan kita, melalui kesaksian kita. Ini teman kita ini. Beliau juga murtadin, dulunya muslim, percaya kepada Yesus. Orang tuanya meninggalkan dia, tapi puji Tuhan. Kisah para Rasul berkata, satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Satu persatu keluarganya percaya kepada Yesus. Tapi jangan takut kan? Aku nggak takut. Tuhan itu membela orang benar. Aku percaya. Ya itu sahabat yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita lihat ya bagaimana kuasa Tuhan. Jadi ibu ini dijamah oleh Tuhan dan mendengarkan langsung bagaimana kuasa Tuhan, dan di ending videonya atau terakhir videonya dia katakan, ya Pak, saya percaya.
Jadi internet ini sahabat, penyebab segala sesuatu terbongkar dan terkuak ya. Dan orang dengan mudah mencari kebenaran di zaman internet ini. Ya, Matius 28 ayat yang ke-16 dikatakan begini, dan ke-12 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang lagu-lagu. Jadi bersyukur kita sahabat, orang yang diberikan iman yang besar untuk menyembah Yesus. Nah, di sini dikatakan ketika melihat dia Yesus, mereka menyembahnya, tetapi ada yang ragu-ragu sahabat. Tetapi ketika murid-murid, rasul-rasul menyembah Yesus Kristus, Yesus tidak pernah marah. Justru ayat 18 dikatakan di sini, Yesus mendekati mereka dan berkata, nah, kalau saudara menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala Allah, tidak diusir sahabat, tidak dimarahin. Tetapi justru saudara mendapat kuasa. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi kuasa sorga dan bumi itu adalah milik Yesus sahabat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan sebuah kewajiban bagi orang percaya untuk memberitakan kabar baik sahabat. Ya, walaupun kita tidak membaptis ya, karena kita serahkan semua itu kepada sinode dan kepada gereja apapun itu, sinode apapun itu, kita doakan bersama-sama supaya mereka bertumbuh dimanapun mereka nanti berada ya, bagi orang-orang yang percaya di sini. Tetapi memberitakan kabar baik adalah kewajiban orang percaya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi sahabat yang terkasih, penyertaan Yesus itu sempurna luar biasa ketika kita memberitakan kabar baik, memberitakan sukacita. Oleh sebab itu jangan pernah jenuh-jenuh, jangan pernah bosan menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Menyampaikan Injil Kerajaan Allah bukan berarti saudara terus ngomong firman Tuhan, tidak. Tetapi saudara menjadi garam, menjadi terang bagi orang banyak. Itu sudah memberitakan Injil sahabat. Dengan saudara berbuah seperti Matius 7, saudara itu sudah memberitakan Injil. Tidak harus mulu-mulu terus ngomong firman Tuhan, tidak harus begitu, berhikmatlah. Alkitab berkata, aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Oleh sebab itu cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Nah, diberikan Tuhan jalan keluar kepada kita supaya kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati ketika berada di tengah-tengah serigala. Nah, sahabat yang terkasih, doakan ya pelayanan kita supaya makin banyak orang percaya kepada Tuhan. Dan inilah yang kita temukan ya, bagaimana orang-orang yang mencari kita, mereka yang mencari kebenaran itu. Doakan supaya penuai banyak, saudaraku. Karena tuaian ini sudah menguning, sahabat, sudah menguning. Jadi internet ini sungguh sangat luar biasa ya peranannya. Terutama kita yang aktif di media sosial. Mereka sering mendengar kita katanya sambil tiduran, ya sambil kadang-kadang di kamar mandi, sambil di ladang. Mereka dengar kita, saudaraku. Dan terbuka hatinya, mereka ingin tahu. Dan kita jelaskan mengapa kita kenal Yesus. Ternyata, saudaraku, kenal Yesus itu tidak rugi. Menjadi Kristen itu tidak rugi. Kekristenan itu sungguh harum dimanapun. Kenapa? Kristen nggak pernah menggeruduk pemerintah. Kristen nggak pernah demo-demo atau, saudaraku, baperan penjarakan orang. Kalau dibuat survei penelitian di Indonesia ini, saya rasa Kristen jong untuk memenjarakan orang. Iya, kalau dibuat survei, agama apakah paling sering memenjarakan atau menggeruduk orang? Nah, dibuat itu, saudaraku. Saya yakin 100% Kristen tidak masuk dalam itu. Makanya kita bangga jadi Kristen ini, sahabat. Karena apa? Kristen ini harum, membanggakan bagi kita. Oleh sebab itu, kita jangan malu memberitakan Injil lewat perbuatan kita. Karena apa? Kita harus membusungkan dada. Karena apa, saudaraku? Kita bangga jadi Kristen. Bangga, saudaraku. Karena nama Kristen itu harum. Tidak ada alasan kita malu memberitakan kabar baik melalui perbuatan, kelakuan. Tidak ada. Karena pendeta-pendeta kita nggak pernah, saudaraku, khotbah di gereja ngajak-ngajak menggeruduk orang, memenjarakan orang demi agama Kristen. Nggak pernah. Nah, jadi harum kan nama Kristen. Makanya kita jangan malu, bangga dong. Gagah dong. Kan gitu, harum nama Kristen ini, sahabat Indonesia. Sebab itu kita beritakan terus kabar baik, doakan kami ya.
bersama Evangelis Abraham Effendi Usman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.